Hengki. Soalnya kalau ditanyain, pasti si Hengki ini nih menghindar. Sampai kakaknya Jumatia yang tadi bernama Kasmi itu ya, sempat nanya ke Hengki, tidak kau bunuh Ji, itu mamanya si Vivi. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Nona kira ya, kemarin kan kita baru aja lebaran nih. Bakalan happy nggak ada cerita-cerita buruk tentang, ya kalian tau lah ya, aksi-aksi keji orang yang kayaknya bisa dibilang nggak ada otaknya gitu. Tapi ternyata tetap banyak deh kasus-kasus yang bikin gak habis pikir. Coba deh kamu bayangin, kalau ada saudara hilang, disangka dia kemana gitu kan. Sampai akhirnya didatengin nih rumahnya, diadain pengajian. Dan ternyata itu di atas tempat jasad disemayamkan. Tapi nggak ada yang sadar, karena lubangnya udah dicor sangat rapi dan bersih. Bolak-balik gitu kan, di dalam rumah, nggak nemu apa-apa. Padahal jasad korban ada di lantai di bawah dapur yang bolak-balik dilewatin. Dan ketika rumah itu dikontrakan, tapi si pengontrak nggak tahu kalau dia tinggal di tempat yang sama dengan kuburan orang yang dinyatakan hilang. Ah, kacau habis kan? Apa sih maksudnya Nona? Kali ini kita bakal ngomongin dua kasus tentang pemilik rumah yang dieksekusi dan dikuburkan di rumahnya sendiri. Gimana ceritanya Nona? Terus gimana kasus ini bisa terungkap? Sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, kayak biasa nih, Nona mau disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik, yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita ya. Oke, kisah ini berawal dari pernikahan yang drama banget ya, antara Jumatia yang terakhir diketahui berusia 35 tahun, dan Hengki Talik yang berusia 43 tahun. Kenapa Nona bilang ini pernikahan tuh drama banget ya? Dari awal mereka memutuskan menikah belasan tahun silam, keluarga mereka tuh nggak setuju dengan pernikahan ini. Alasannya, pertama, Hengki dan Jumatia ini, mereka ternyata berbeda agama. Nah, kalau kata anak zaman now ya, temboknya tinggi banget gitu kan. Kedua, Hengki ini masih ada hubungan kerabat dengan Jumatia. Dikatakan sebenarnya Hengki adalah keponakan dari Jumatia. Ini Nona nggak dapat detailnya ya, apakah keponakan langsung atau ya keponakan jauh. Yang pasti mereka masih hubungan saudara. Yang ketiga, Hengki ini dikenal sebagai cowok yang red flag. Sejak masih pacaran, Jumatia tuh sering dipukulin sama si Hengki. Toksik kan? Belum nikah aja udah main tangan. Tapi namanya udah bucin. Jumatia dan Hengki tetap menikah. Karena nggak direstui keluarga, mereka pun menikah secara siri. Jadi tidak terdaftar di kantor urusan agama ya. Dan ada satu hal lagi, kenapa mereka itu menikah secara siri. Saat itu, Hengki sebenarnya sudah pernah menikah. Bukan hanya dengan satu wanita, tapi ada dua. Statusnya dua wanita ini tidak dicerai oleh Hengki. Walaupun katanya kedua wanita yang sebelumnya Hengki nikahi ini juga hanya dinikahi Hengki secara siri. Jadi, secara status, Hengki ini ya emang gak jelas ya. Bahkan dari istri pertamanya, Hengki ini sudah punya dua anak. Dan dari istri keduanya, Hengki ini punya satu anak. Jadi, Jumatia ini adalah istri ketiganya Hengki. Makanya, mana ada kan orang tua dan keluarga yang mau ngerestuin hubungan Jumatia sama si Hengki. Belum apa-apa, udah drama banget kan latar belakang kasus ini. Tapi peribahasa yang tepat tuh nasi udah jadi bubur, walaupun belum basi. Karena nanti bukan cuma basi, tapi busuk ini ceritanya. Dan kamu bahkan dapat banyak banget pelajaran dari perjalanan cinta dengan orang yang jelas-jelas toksik dan gak direstuin keluarga. Oke, kita lanjut dulu ya. Menikah kan ini akhirnya si Jumatia dan Hengki. Mereka tinggal di sebuah rumah bertingkat 2 di Jalan Kandea 2, Kecamatan Bontoala, Makassar. Selama pernikahan itu, mereka pun dikaruniai dua anak perempuan. Anak pertamanya bernama Vivi, yang saat ini berusia 17 tahun. Dan ada adiknya Vivi yang perempuan sekarang berusia 11 tahun. Setelah menikah, apakah perangai buruknya si Hengki ini berubah? Jangan harap. Tetap dan makin buruk. Hengki ini juga posesif banget sama Jumatia. Dan sebenarnya Hengki ini suka
temperamen begitu juga punya alasan lain, yaitu dia ini suka mabuk-mabukan gitu ya, dan juga suka berjudi. Jumatia selalu berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangganya. Tapi akhirnya si Jumatia pun gerah nih sama sikapnya Hengki. Dulu cinta, sekarang dia mulai sadar. Dia ingin memutuskan berpisah sama si Hengki. Jumatia ingin meninggalkan Hengki. Tapi si Jumatia ini ya nggak bisa apa-apa. Alasannya tentu dua anak yang dia sayang banget. Dan ya saat itu pikirannya dia tuh nggak mau anak-anaknya ini tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Jadi setiap Jumatia ini mau pergi, pasti ya dia kembali lagi demi anak-anaknya. Hengki ini juga dikenal sebagai orang yang rada aneh gitu. Dia tuh di mata tetangganya pendiam dan jarang berinteraksi. Tapi orang tahu kalau dia tuh suka marah-marah, terutama ke istrinya si Jumatia ini. Pokoknya jadi rahasia umum lah ya kalau Jumatia ini memang suka dipukulin si Hengki. Tapi ya selama ini tetangganya nggak bisa apa-apa. Selain itu Hengki ini kerjanya nggak jelas. Paling ya kerjanya tuh serabutan, banyakan nganggurnya. Tapi kalau pulang biasanya dalam keadaan mabuk. Kayak apalagi nih yang diharapkan ya. Benar-benar mau kondo nggak sih si Hengki ini? Tapi sebagai seorang istri, Jumatia ini sabar banget. Kelewat sabar malahan ya. Dari dulu kalau dia dikasarin sama Hengki, paling dia tuh ya kabur bentar aja gitu ya. Bermalam ke rumah kakaknya. Tapi ya nggak cerita apa-apa dia nih. Aib suaminya ditutup rapat-rapat. Sampai suatu hari di bulan Agustus 2017, katanya nih ada hajatan di lorong satu ya di sebuah tempat. Jumatia pun pergi ke sana. Nah, berdasarkan pengakuan Hengki, dia tuh melihat Jumatia ini ngobrol sama mantan pacarnya di acara itu. Panaslah si Hengki, cemburu dia, marah-marah kan dia, ribut lagi dua manusia ini. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian nggak terdengar lagi nih ada ribut-ribut di rumah tangga Jumatia dan Hengki. Jumatia pun seakan-akan menghilang. Hengki sendiri kalau ditanya kemana Jumatia, dia bakal jawab, Jumatia pergi meninggalkan saya dan anak-anak. Dia kabur dengan laki-laki lain. Ya, mendengar hal tersebut, sebagian besar warga bukannya kasihan sama si Hengki, tapi ya mereka tuh merasa lega untuk Jumatia. Akhirnya Jumatia ini memiliki keberanian untuk pergi dari ya Hengki, laki-laki toksik itu. Tapi apa benar ceritanya kayak gitu? Yang terjadi sebenarnya pada Agustus 2017 itu, saat itu tuh Hengki melihat ada seorang wanita yang mirip dengan perawakan dari sang istri. Dan memang benar kan Jumatia waktu itu sempat pamit mau ke hajatan. Nah, wanita yang dilihat Hengki mirip istrinya itu sedang mengobrol bersama dengan seorang pria. Dan menurut Hengki juga, pria tersebut adalah mantan kekasih dari sang istri. Jadi Hengki ini mikir kalau istrinya itu sedang berselingkuh, tapi karena sedang terburu-buru, Hengki nggak sempat menghampiri keduanya dan ya udah pergi aja, kayaknya sih mau pergi kerja ya. Setelah waktu memasuki siang harinya, Hengki pun pulang ke rumah nih. Dia pun langsung menginterogasi istrinya dengan nada yang tinggi. Nah, si Hengki ini langsung nuduh. Padahal ya dia juga nggak tahu pasti. Jumatia ya juga langsung ngebantah. Dia bilang udah nggak pernah komunikasi lagi sama mantannya. Ribut lah ya pasangan suami istri ini. Ingat kan, emang si Hengki ini tuh ringan tangan gitu ya. Bukan artinya suka membantu, tapi suka mukul. Jumatia ini pun dipukulin Hengki sampai babak belur. Awalnya Hengki hanya memukul Jumatia dengan tangannya berkali-kali di dada sama perutnya Jumatia itu ya dihantam. Tapi merasa nggak puas, Hengki menggunakan balok kayu untuk menganiaya istrinya. Dihantam lagi kepalanya Jumatia pakai balok. Dikatakan juga nih Hengki menganiaya si Jumatia selama 3 hari berturut-turut. Di waktu penganiayaan itu nggak disaksikan oleh siapapun. Tetapi ketika Vivi yang saat itu masih kelas 4 SD, anaknya ini dan adiknya itu pulang sekolah, mereka melihat ibu mereka ini sudah tergeletak di lantai. Bahkan Vivi ini sampai nggak bisa mengenali wajah ibunya itu karena sudah lebam dan bengkak mukanya. Selama 2 hari setiap pulang sekolah, Vivi masih melihat ibunya terbaring di tempat yang sama. Sampai pada hari ketiga, sang ayah membawa masuk pasir dan semen, lalu menempatkan jasad Jumatia pada sebuah kubangan di halaman belakang rumah mereka.
Kubangan itu adalah lubang yang memang sebelumnya sudah ada. Ukurannya 1 kali 2 meter, bahkan kurang gitu ya dari 2 meter. Setelah jasadnya itu dimasukkan ke kubangan itu, Hengki pun menutupnya dengan pasir lalu disemen atasnya. Kenapa Nona bilang dalamnya kurang dari 2 meter? Karena nantinya jasad Jumatia ini ditemukan hanya 15 cm dari permukaan tanah. Oh iya, Nona mau minta maaf dulu ya. Nona nih masih batuk, masih flu, jadi suaranya mungkin serak. Nah, lanjut nih ya. Vivi yang sudah diancam pun hanya diam aja nih dia. Hengki malah memberitahu Vivi kalau ada orang yang bertanya untuk apa pasir dan semen itu, bilang aja kalau si Hengki ini akan membuat kolam ikan di rumahnya. Hengki juga mengingatkan Vivi yang saat itu baru berusia 11 tahun dan adiknya yang baru berusia 5 tahun. Apabila ada orang yang bertanya kemana ibu mereka, ya mereka ini harus jawab ibu mereka tuh pergi entah kemana. Jadi hal itulah yang ditanamkan si Hengki ini ke anak-anaknya yang masih kecil-kecil banget. Setelah kejadian mengerikan itu, Hengki tiba-tiba langsung memboyong kedua anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya. Jadi rumahnya ini dia tinggalin ya. Alasannya si Hengki, ya karena dia tuh kan ditinggal istrinya dan dia butuh bantuan untuk mengurus anak-anaknya itu. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara dengan jasad Jumatia yang masih dikubur di halaman belakang pun dibiarkan kosong selama beberapa bulan. Tapi sekitar 6 bulan dari waktu kejadian, tepatnya di tanggal 17 Desember 2017, rumah itu disewa alias dikontrakan oleh seorang bernama Yusran beserta keluarganya. Yusran ini diketahui adalah seorang penjual bubur jagung atau bubur basang khas Sulawesi Selatan. Menurut Yusran, selama 6 tahun dia mengontrak rumah itu, gak ada yang aneh sama sekali. Gak ada timbul bau-bau gak sedap. Dia juga gak ambil pusing sama halaman belakang rumah yang seperti ada coran yang nanggung gitulah ya. Padahal anaknya Yusran sempat bilang, "Pak, itu di belakang ada kuburan ya, Pak?" entah anaknya ini emang ngerasa ada yang ganjil atau ada kisah mistis yang membisikkan ke anaknya itu kalau ada yang gak beres sama cor-coran di belakang rumah mereka. Ya Yusran coba menganggap itu tuh cuman celotehan anak kecil yang gak jelas gitu ya menurut dia. Yang ada malah tempat itu tuh banyak banget dilewatin tikus. Makanya akhirnya malah ditutup seng sama si Yusran. Mungkin tikus-tikus itu tuh bisa mencium kali ya. Kayak ada bau bangkai gitu kan. Tapi yang gak tau lah ya. Di tanggal 17 Desember 2023 nih ya, tepat 6 tahun setelah Yusran ini mengontrak rumah itu, dia pun memutuskan untuk pindah karena uang kontrakannya itu makin lama makin mahal. Si Hengki ini minta naik gitu ya harga kontrakannya. Makanya semenjak Yusran pindah, keuangan Hengki ini jadi terganggu. Ya pantas lah ya, pemasukan dia kan jadi berkurang. Dan ingat kan kelakuan-kelakuan red flagnya si Hengki ini. Pastinya ini memicu kelakuan Hengki yang tukang marah-marah dan kasar. Istrinya kan sekarang udah nggak ada nih. Makanya sekarang anaknya yang jadi samsaknya si Hengki. Vivi yang sekarang sudah 17 tahun sering banget nih kena main tangan oleh bapaknya itu. Makin lama, makin kasar pokoknya si bapaknya ini. Sampai puncaknya beberapa hari setelah lebaran pada tanggal 13 April 2024, Vivi ini nggak tahan lagi ya dikasarin terus sama bapaknya. Dia pun pergi ke rumah bibi dari ibunya yang bernama Kasmi. Jadi Kasmi ini kakaknya Jumatia ya. Vivi awalnya tuh cerita kalau dia dikasarin sama bapaknya. Bahkan saat datang itu mukanya Vivi ini tuh ada lebamnya loh, bekas dipukul gitu. Tentunya sebagai seorang bibi, Kasmi ini langsung kaget ya. Si Hengki bisa berbuat kayak gitu sama anak kandungnya sendiri. Tapi ternyata ada hal lain yang lebih membuat Kasmi ini terkejut. Diantarlah si Vivi ini ke Polrestabes Makassar. Dan Vivi cerita semuanya, bagaimana dia dikasarin bapaknya dan apa yang terjadi selama ini sama ibunya. Di mana ibunya dikuburkan dan semua rumor yang diciptakan oleh bapaknya sendiri itu adalah kebohongan besar. Karena Jumatia nggak pernah kabur, kawin lari sama selingkuhannya nggak pernah. Jumatia itu dikubur di rumah mereka sendiri.
Dan kenapa Vivi ini nggak pernah cerita? Karena waktu itu kan dia masih kecil banget. Dan dia tuh sayang banget sebenarnya sama bapaknya. Walaupun dia tuh diancam, kalau sampai Vivi ini cerita, dia dan adiknya akan dibuang sama bapaknya. Hengki nggak mau lagi ngerawat dua anaknya kalau rahasia besarnya itu sampai bocor. Pada tanggal 14 April 2024, pihak kepolisian berhasil mengamankan Hengki di Jalan Daeng Tata, Makassar, rumah orang tuanya. Pada malam penangkapan itu, Hengki langsung diinterogasi oleh polisi dan dia pun mengakui perbuatannya itu ya. Yang menurutnya motifnya ya murni karena cemburu aja. Dan setelah melakukan hal keji itu, bisa-bisanya si Hengki ini fitnah Jumatia kalau Jumatia tuh kabur sama selingkuhannya. Habis itu, dia hidup biasa-biasa aja, gak ada rasa bersalah sedikit pun. Emang bener-bener toksik gak sih Dir orang ini ya? Atas perbuatannya itu, Hengki dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan juga penganiayaan anak di bawah umur, dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Banyak orang mungkin bertanya ya, itu si Vivi kan tinggal sama orang tuanya Hengki, kakek neneknya dari Hengki gitu ya. Apa mereka nggak tahu kalau Vivi ini dianiaya? Untuk hal ini, jujur Nona nggak dapat beritanya ya. Jadi kalau kawan Nona ada yang tahu, boleh komen-komen di bawah ya. Terus banyak juga nih yang nanya kan, emang itu keluarganya Jumatia nggak nyariin Jumatia yang hilang begitu aja? Dari pendapat keluarganya, mereka ini udah nyariin Jumatia kemana-mana, nyebarin foto orang hilang, ditempel-tempel juga ya di sosial media disebar ya. Tapi hasilnya nihil. Mereka nih curiga sebenarnya sama Hengki. Soalnya kalau ditanyain, pasti si Hengki ini nih menghindar. Sampai kakaknya Jumatia yang tadi bernama Kasmi itu ya, sempat nanya ke Hengki, tidak kau bunuh Ji, itu mamanya si Vivi. Gitu katanya si Kasmi ya. Tapi saat itu tuh Hengki cuma jawab, ya masa aku tega sambil ketawa-ketawa. Emang sakit nih orangnya. Ada desas-desus juga yang mengatakan istri kedua dari Hengki ini juga menghilang ya. Ingat kan tadi istrinya tiga sama si Jumatia. Dan ketika Hengki ditanya, jawabannya sama kayak pas Jumatia menghilang. Kalau istri keduanya ini kabur sama laki-laki lain. Makanya banyak orang yang khawatir nasib istri kedua Hengki ini ya sama dengan si Jumatia. Tapi setelah diselidiki polisi, hal ini nggak benar ya. Istri pertama Hengki masih hidup dan ada di kota Makassar. Sedangkan istri keduanya Hengki juga sudah pisah dan masih hidup juga, walaupun nggak dikatakan berada di mana. Kalau kasus pertama mungkin kejadiannya udah lama ya, tapi baru terkuak. Kasus orang dicor di Bandung ini kejadiannya baru banget, Dir. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus pastiin kamu juga udah subscribe channel Nona, biar Nona nih makin semangat berbagi ceritanya ya. Kasus yang kedua ini bermula dari Didi Hartanto, seorang pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai tenaga honorer Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau ya salah satu kementerian atau BUMN gitu ya di Bandung. Dikatakan Didi ini orangnya ya cukup tertutup. Dia juga tinggal seorang diri di rumahnya di Kompleks Bumi Citra Indah 2, RT 6, RW 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Nggak diketahui Didi ini apakah memang seorang pria single atau mungkin keluarganya nggak tinggal bersama dengan dia ya. Yang pasti di rumah itu dia sendirian aja. Karena ya pribadinya yang cukup introvert dan tinggal seorang diri, Didi ini sering meminta bantuan seorang pria bernama Ijal. Jadi si Ijal ini sering ditugaskan benar-benar rumah, nukang, benahin halaman, apa aja lah ya pokoknya. Sampai Ijal ini juga dipercayai dipegangin kunci rumah sama Didi. Tapi bukan berarti Ijal ini cuma kerja di rumahnya Didi aja ya. Ijal ini nih semacam tukang yang bantu-bantu siapa aja yang butuh bantuannya di komplek itu. Tapi ya emang dia tuh sering kerja di rumahnya Didi.
Walaupun Didi ini dikatakan introvert, tapi sebenarnya dia tuh masih kabar-kabaran kalau sama saudara-saudaranya. Salah satunya sepupunya Didi nih yang bernama Agus masih berkomunikasi dengan Didi di tanggal 19 Maret 2024. Tapi ketika dihubungi lagi tanggal 23 Maret 2024, nggak ada sautannya lagi nih ya. Apa yang terjadi sebenarnya sama Didi? Pada tanggal 23 Maret 2024 itu pula, Didi ini ternyata disekap dan dianiaya oleh Ijal menggunakan besi tumpul ya. Tepatnya kunci pipa besi sampai nggak bernyawa. Saat itu kondisi tangan Didi juga terikat. Sekitar jam 11 malam itu, Didi dinyatakan meninggal. Ijal sempat pulang untuk mengambil cangkul. Tubuh Didi pun disemayamkan di bawah lantai dapur rumahnya sendiri. Ijal menggali lubang seluas 80 cm dan kedalamannya sekitar 70 cm dengan cara membongkar keramik di bagian dapur rumahnya korban. Selanjutnya, si korbannya ini dikubur dengan posisi duduk tertelungkup, lalu dicor dan ditutup kembali keramiknya. Karena Ijal ini memang seorang tukang, makanya dia berhasil mengecor kembali keramik itu dengan sangat rapi dan bersih. Ijal pun membereskan cor-coran keramik itu selama 7 jam, pokoknya rapi gitu ya. Gak ada orang yang curiga nih dengan Ijal sebelumnya, karena warga gak ada yang mendengar teriakan minta tolong. Sedangkan keluar masuknya Ijal dari rumah Didi juga kan merupakan hal yang wajar gitu ya, karena kan ya dia bekerja di situ. Dikatakan motif dari pengeksekusian ini sebenarnya hanya karena upah Ijal selama 2 hari sebesar Rp300.000 belum juga dibayarkan oleh Didi. Menurut pengakuan Ijal, Didi ini telah menunda pembayaran upahnya selama 2 hari doang. Jadi akhirnya dia berniat merencanakan pengeksekusian terhadap Didi. Tapi ternyata selain itu ada motif niatan Ijal yang ingin menguasai hartanya Didi. Karena setelah perbuatan kejinya itu, Ijal pun melarikan diri. Dia nggak cuma mengambil uang Didi aja loh, tapi dia juga mengambil 2 motor Didi, sertifikat rumah, dan juga ada sebuah handphone miliknya Didi. Ijal pun melarikan diri ke berbagai tempat, bahkan dia juga sempat pergi ke Jakarta untuk mengelabui polisi. Satu motornya Didi ya, sudah berhasil Ijal jual. Nah, keluarganya Didi yang tadi sepupunya bernama Agus ini kan penasaran ya, karena kok dari tanggal 23 sampai tanggal 30 Maret ini ya, nggak ada nih, udah seminggu Didi tuh nggak ada kabarnya. Kemana nih kan si Didi? Gitu pikirnya si Pak Agus ini kan. Dia sampai datang ke rumahnya Didi itu kan, dan itu dalam keadaan terkunci. Tapi entah gimana, Agus ini bisa mendapatkan kunci duplikat dari rumahnya Didi itu. Rumahnya ini kelihatan rapi banget, bersih, nggak ada tanda apa-apa. Kalau dilihat hanya sekilas aja. Di saat yang sama, Agus pun melapor ke kepolisian bahwa sepupunya ini telah menghilang. Agus berusaha mencari di mana keberadaannya si Didi, tapi ya hasilnya nihil gitu. Gak ada juga bau-bau aneh atau bau menyengat di rumahnya Didi. Dia juga sempat mengadakan pengajian di rumahnya Didi untuk mendoakan keselamatannya Didi. Di kunjungan keduanya itu, Agus nih mulai curiga ya, karena dia melihat posisi ranjang Didi yang menurutnya tuh aneh. Dan lapisan teratas dari kasur ini tuh kayak udah dipotong gitu. Entah ini maksudnya apa ya. Apa mungkin di kasur itu ada bercak cairan merah atau kenapa gitu ya sampai terpotong. Nona juga belum dapat jawabannya. Ada juga nih keluarga yang curiga sama struktur lantai di rumah Didi itu. Karena kejanggalan-kejanggalan inilah Agus tuh melapor lagi temuannya ke kepolisian. Dan polisi juga menyelidiki ada barang-barang Didi yang ternyata menghilang. Ya barangnya yang tadi dibawa si Ijal itu ya, ada motor, sertifikat rumah, sama handphone. Menurut keterangan saksi, termasuk para tetangganya ini, ya kemungkinan besar Didi ini terakhir bersama Ijal yang suka membantu benar-benar rumahnya. Langsung kan itu si Ijal dicari polisi. Polisi juga langsung menyelidiki rumah itu ya dan menemukan ya bahwa jasad Didi ternyata sudah dikubur di rumahnya sendiri. Jasad Didi langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diautopsi. Dan tepat pada tanggal 15 April 2024, Ijal ini diciduk di Cianjur dalam usaha melarikan diri. Atas perbuatannya, Ijal dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP tentang pengeksekusian berencana dengan ancaman hukuman mati. Oke, itu tadi kasus 2 jasad yang
bocor ya di rumahnya sendiri sama orang-orang terdekat mereka. Yang satu pelakunya suaminya sendiri, yang satu orang kepercayaan korban. Serem banget gak sih ngebayanginnya? Kayak dihabisin dan dikubur di rumah sendiri. Itu gimana coba kan? Gimana menurut kawan Nona kasus kali ini? Kamu bisa langsung komen ya apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona buat bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona nih makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! La 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 la